Pembabatan hutan di Nusantara berlangsung sejak era Mataram di bawah pengaruh VOC. Mari kita bahas. Sejarah deforestasi di Indonesia menunjukkan bagaimana hutan kerap menjadi korban kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Sejak VOC menguasai Batavia, hutan di Omelanden dibabat demi perluasan kota dan kebutuhan kayu. Tidak berhenti di situ, muncul pula ekosistem korupsi yang menguntungkan pedagang kayu ilegal dan pejabat lokal. Di wilayah Mataram, jati dimonopoli, sementara hutan di Jawa digantikan kebun tebu dan kopi melalui tanam paksa. Ketika anomali iklim memuncak pada tahun 1844, kekeringan panjang dan gagal panen, Belanda mendadak tampil sebagai polisi hutan. Gubernur Jenderal Rokusen yang memerintah di Hindia Belanda tahun 1845 sampai 1851 memanggil ahli kehutanan Jerman untuk menerapkan Academic Forestry yang kemudian melahirkan Undang-Undang Kehutanan 1865. Namun, pendekatan ilmiah ini justru menggeser kearifan lokal, termasuk konsep hutan larangan masyarakat adat. Peter Baumgart mengutip artikel J.S. Ham dalam Oriental Nature, Conservation of Nature in Late Colonial Indonesia, tahun 1889-1949, menilai bahwa tanpa campur tangan Belanda, sebagian besar hutan kemungkinan tetap lestari. Penderitaan hutan mencapai puncaknya saat pendudukan Jepang. Atas nama perang, rakyat dipaksa menebang pohon untuk pertanian dan bahan kapal. Aiko Kurosawa menulis kuasa Jepang di Jawa dan perubahan sosial pedesaan, mencatat ribuan pohon hilang ketika Jepang berkuasa. Ini menyebabkan terjadinya kerusakan ekologis dan banjir di banyak daerah. Ironisnya, situasi tak membaik ketika Indonesia masuk di alam kemerdekaan. Bung Karno bahkan mengingatkan pada 1946, menebang hutan berarti menebang bangsa sendiri. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa hutan Indonesia sejak era kolonial hingga Republik awal selalu berada dalam pusaran kebutuhan ekonomi, politik, dan survival masyarakat. Sekarang jadi lebih tahu kan? Follow untuk cerita sejarah lainnya.